Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, syukur Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di ruangan ini untuk mengikuti diklat pembinaan ideologi Pancasila dengan materi pokok-pokok pikiran Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Nama Siti Amas Maheswara Pratama, Widya Iswara Ahli Muda di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, kita masuk di deskripsi singkat. Tetapi sebelumnya saya mau melakukan persepsi dulu terkait materi sebelumnya, yaitu mengenai sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila. Apakah diantara Bapak Ibu sekalian ada yang memberikan masukan terkait dengan sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila? Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Ya, oke, silakan. Ada Pak Andi, silakan Bapak. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, oke. Oke. Ya, makasih Bapak. Dikatakan oleh Pak Andi Asrisal bahwa tentunya kemerdekaan yang kita raih adalah hasil perjuangan dari bangsa kita, hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia, dan ini merupakan jati diri bangsa. Oke Pak ya. Nah baik, kita lanjut ke deskripsi singkat. Materi pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang tujuan negara, sendi pokok Pancasila, catur upaya Pancasila, 5 unsur Pancasila, masyarakat Pancasila, tata masyarakat Pancasila, visi masyarakat Pancasila, dan ada profil masyarakat Pancasila. Nah, apa tujuan hasil belajar dari diklat ini? Yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, maka peserta diharapkan mampu memahami pokok-pokok pikiran Pancasila. Nah tentunya kalau kita berbicara mengenai hasil belajar, pasti ada indikator belajar, hasil belajar. Nah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat memahami tujuan negara, sendi pokok Pancasila, catur upaya Pancasila, 5 unsur Pancasila, masyarakat Pancasila, tata masyarakat Pancasila, visi masyarakat Pancasila, dan profil masyarakat Pancasila. Nah kita masuk tujuan negara. Dikatakan di sini bahwa tujuan didirikan negara Indonesia adalah mencapai kehidupan berbangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita melihat tujuannya ini, kita langsung bisa mengingat bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ diamanatkan tentang tujuan negara kita. Nah, tentunya Pancasila di sini harus dijadikan sebagai bintang penuntun dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh, berencana, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi betul-betul didirikannya negara kita ini, Indonesia ini, selalu melihat bagaimana sih mensejahterakan seluruh rakyatnya. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah kita masuk di sendi-sendi pokok Pancasila. Sendi pokok Pancasila merupakan sendi yang menghubungkan sila-sila sehingga semangat untuk mengimplementasikan Pancasila betul-betul bisa diwujudkan. Berarti antara satu sila itu saling terkait, saling melengkapi, ya, saling utuh, saling alot ya Bapak Ibu ya. Jadi sendi Pancasila itu yang pertama itu ada ketuhanan, kedua kebangsaan, ketiga ada kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah selanjutnya, apa sih sebenarnya catur upaya Pancasila itu? Catur berarti 4 ya, berarti ada 4 perilaku yang harus senantiasa diupayakan oleh manusia. Nah tentunya kita sebagai seorang manusia, 4 ini harus selalu ada Bapak Ibu ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja misalnya, tetap harus kita tumbuh kembangkan ini. Karena kalau ini yang kita selalu perlihatkan, kita selalu kedepankan, nah maka namanya kekeluargaan, persaudaraan pasti selalu akan utuh terbina. Nah selanjutnya ada 5 unsur Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan,
dan keadilan. Berarti di dalam Pancasila itu ya 5 sila yang biasanya kita selalu ucapkan setiap upacara, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada masyarakat Pancasila. Masyarakat Pancasila di sini adalah masyarakat yang inklusif, tertib, aman, tentram, sejahtera, yang berjiwa kekeluargaan dan memiliki semangat gotong royong untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana Bapak Ibu di dalam kesehariannya di lingkungan kerjanya? Bagaimana sih caranya kita memperlihatkan yang namanya masyarakat Pancasila? Oke, Bapak Ibu bisa angkat tangan, silakan. Oh, Ibu Ani, silakan, Bu. Ya, bagus. Dikatakan oleh Ibu Ani, tentunya di lingkungan kerja itu harus selalu kita laksanakan yang namanya gotong royong. Misalnya ada teman yang tidak paham akan satu aplikasi, maka kita harus bagaimana dia harus pahami, kita harus berbagi ilmu sehingga betul-betul apa yang menjadi tujuan dari visi misi organisasi kita bisa terlaksana, katanya bisa tercapai. Dan dikatakan bahwa tentunya kalau kita adalah satu organisasi, pasti itu adalah tim kita, tim kerja kita. Jadi betul-betul harus kita menunjukkan yang namanya kita harmonisasi, loyal, misalnya kompeten, kolaborasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Tata masyarakat Pancasila. Tata masyarakat Pancasila di sini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mencakup mekanisme proses lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat dijamin oleh negara untuk dapat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak-hak hukum dan memenuhi kewajiban serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa visi misi masyarakat Pancasila? Pasti kalau ada visi ada juga misi. Visinya yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan apa visinya? Ada prinsip berkedaulatan dalam bidang politik, ada mandiri dalam bidang ekonomi, ada berkepribadian dalam berkebudayaan, dan ada berasaskan gotong royong. Dan kalau ini empat-empatnya betul-betul kita sudah lihat ya, bahwa di negara kita, bangsa kita, yang namanya empat-empat ini kita sudah betul-betul laksanakan. Ya, selanjutnya profil manusia Pancasila. Profil manusia Pancasila di sini adalah perpaduan dan harmonisasi antara kemanusiaan, politik, dan ekonomi. Tentunya profil manusia Pancasila selalu kita harus bawa dimanapun kita berada, karena kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia, pasti kita mempunyai jati diri, pasti adab lebih kita kedepankan, moral lebih kita kedepankan, sehingga yang namanya harmonisasi, loyalitas, kompetensi, kolaborasi di lingkungan kerja kita, pasti itu akan selalu kita kedepankan, sehingga tidak ada yang namanya selisih pendapat, tidak ada yang namanya terpecah belah. Jadi betul-betul ini kita harus saling mengedepankan apa sih sebenarnya yang diinginkan di dalam pokok-pokok pikiran Pancasila. Baik Bapak Ibu ya, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat berproses memajukan Indonesia. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.